Apakah selama ini kita telah melakukan pembelajaran yang menyenangkan di kelas? Apakah yang kita sampaikan ke siswa di kelas relevan dan bermakna untuk siswa dalam kehidupan sehari-hari? Atau sebaliknya, pembelajaran yang kita lakukan membosankan dan dengan metode itu-itu saja? Hai Bapak Ibu Guru Hebat, berjumpa lagi dengan saya Koming. Kali ini kita akan membahas refleksi diri dalam pembelajaran. Sebelum membahas refleksi diri, apa sebenarnya itu refleksi diri? Refleksi adalah kegiatan bercermin atau perenungan untuk mengetahui kelemahan dan keunggulan yang ada dalam diri kita untuk acuan melakukan tindakan perbaikan pembelajaran dan menjadi pembelajar yang mandiri. Karena tidak hanya siswa saja yang harus belajar, guru juga harus belajar sepanjang hayat. Proses refleksi bisa dilakukan setiap hari, setiap minggu, atau kapan saja. Proses refleksi diri akan lebih baik muncul dari kesadaran diri tanpa adanya paksaan-paksaan. Bagaimana caranya melakukan proses refleksi diri? Pertama, merefleksikan apa yang telah terjadi. Yang kedua, memetakan kelebihan dan kelemahan diri. Yang ketiga, gunakan pertanyaan pemantik untuk menggali lebih dalam. Yang keempat, menghubungkan pengetahuan dengan pengalaman untuk mencapai harapan pendidik. Yang nomor 5, membuat rencana perbaikan. Dan yang keenam, menerapkan strategi rencana perbaikan dan mengevaluasi dampak yang ditimbulkan. Refleksi itu apabila dilaksanakan akan membuat guru semakin peka terhadap permasalahan pembelajaran. Ada 3 sikap dasar untuk melakukan refleksi, yaitu yang pertama, dilakukan dengan sepenuh hati. Kedua, jujur dan berpikir terbuka dengan segala masukan dari orang lain. Yang ketiga, adanya rasa tanggung jawab terhadap pembelajaran yang diberikan. Nah, untuk memaksimalkan proses refleksi diri, kita bisa beracuan pada 4 lensa refleksi. Yang pertama, lensa diri, yaitu menggunakan pengalaman pribadi sebagai perspektif saat refleksi. Yang kedua, lensa pembelajar, yaitu menggunakan perspektif siswa di kelas, bisa berdialog langsung, bisa menggunakan survei atau menggunakan asesmen. Yang ketiga adalah lensa teman sejawat, mengajak teman sejawat yang bisa diajak berdiskusi, atau kepala sekolah bisa menggunakan kegiatan supervisi teman sejawat. Dan yang keempat adalah lensa teori dan literatur, yaitu menggunakan beberapa buku atau jurnal untuk merefleksi diri. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, salah satu fungsi dari refleksi adalah menciptakan pembelajar mandiri. Untuk memotivasi terciptanya pembelajar mandiri, maka tujuan harus dibuat secara jelas. Tanpa adanya tujuan yang jelas, setiap apapun yang kita akan lakukan akan terasa hampa. Proses refleksi dapat dilatih, dibiasakan, dan dilakukan di keseharian. Inilah yang akan menciptakan pembiasaan menjadi pembelajar mandiri. Untuk melakukan refleksi tidaklah sulit. Ada beberapa tips yang bisa digunakan yang disebut dengan tips 6 lah. Yang pertama, berkomitmenlah. Semakin konsisten kita melakukan refleksi, maka kita semakin mahir melakukannya. Yang kedua, bercerminlah. Berdialoglah dengan diri sendiri tentang apa yang sudah dilakukan. Yang ketiga, tulislah. Yakinlah apa yang kita tuliskan akan mampu memperbaiki proses pembelajaran. Yang keempat, rekamlah. Dengan proses melihat diri, kita bisa melihat perspektif yang berbeda dalam diri kita. Kemudian yang kelima, carilah teman. Dengan adanya teman yang kritis, akan dapat menyempurnakan proses refleksi kita. Dan yang keenam adalah rayakanlah. Perayaan sebagai bentuk penghargaan diri untuk bisa melakukan perubahan untuk perbaikan. Model refleksi yang bisa digunakan, salah satunya adalah model refleksi situasi, makna, dan aksi. Situasi adalah deskripsikan apa yang dialami. Kemudian makna apa yang didapat dari peristiwa tersebut. Dan yang ketiga adalah aksi, yaitu aksi nyata apa yang bisa kita lakukan. Nah, Bapak Ibu hebat,
Mengutip apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, belajarlah sepanjang hayat. Dengan menjadi pembelajar mandiri, dengan kesadaran diri, melakukan proses refleksi yang berkelanjutan untuk perbaikan pembelajaran. Belajar tanpa refleksi sia-sia. Refleksi tanpa belajar berbahaya. Sekian, terima kasih. Salam hebat Bapak Ibu dimanapun berada. Salam merdeka belajar, merdeka mengajar.